Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Wisriawati Batubara, NIM 4193230022. Saya dari kelas PSMA 2019. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang deret dan uji kekonvergenan deret. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, definisi dan notasi deret, yang kedua, deret geometri, yang ketiga, uji kekonvergenan deret menggunakan uji awal, juga menggunakan uji integral. Kemudian yang terakhir yaitu Remainder estimate for the integral test. Deret tak hingga atau infinite series. Materi yang pertama yaitu definisi dan notasi deret. Di sini kita lihat ada sekumpulan bilangan yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan. Yang kedua ada sekumpulan bilangan yang dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai seterusnya. Ini merupakan deret bilangan. Kemudian yang ketiga, sekumpulan bilangan juga yang diurutkan yaitu 1, 3, 7, 8, 20 sampai seterusnya. Namun ini bukan barisan bilangan. Dan yang keempat, sekumpulan bilangan juga yang dijumlahkan yaitu 1 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 20. Namun ini bukanlah deret bilangan. Lalu, seperti apa bentuk dari sekumpulan bilangan itu supaya dikatakan sebagai barisan dan deret? Jadi, barisan itu adalah sekumpulan urutan bilangan yang memiliki pola. Sedangkan deret itu adalah penjumlahan dari sekumpulan bilangan yang diurutkan dengan pola tertentu. Oke, kita lanjut. Misalnya, yang pertama ada sekumpulan bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan sampai seterusnya. Barisan ini dinotasikan dengan AN sama dengan 2N, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Ketika N-nya sama dengan 1, kita substitusikan, maka A1 sama dengan 2. Benar begitu. Kemudian ketika kita substitusikan nilai N sama dengan 2, maka A2 sama dengan 4. Dan benar begitu. Kemudian yang kedua, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah sampai seterusnya dinotasikan dengan sigma AN, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga, itu sama dengan sigma 2N, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Notasi deret. Jadi deret itu dinotasikan dengan Sn sama dengan sigma AN, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Langsung saja ke contoh soal. Soalnya yaitu, nyatakan deret bilangan berikut dengan notasi sigma, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Jadi, deretnya itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. Deret ini sama dengan deret yang di bawahnya nih, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai seterusnya. Deret berikut dinotasikan dengan sigma 2 pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Sama dengan sigma 2 pangkat N dikurang 1, di mana N dikurang 1 sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi N kurang 1 sama dengan 0 ini kan sama dengan N sama dengan 1. Jadi sigma 2 pangkat N dikurang 1 itu sama, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita lanjut. Materi yang berikutnya yaitu deret geometri. Jadi dalam deret geometri itu AN itu menyatakan suku ke N, sedangkan AN ditambah 1 itu menyatakan suku ke N ditambah 1, ataupun satu suku setelah suku ke N. Kemudian AN ditambah 1 per AN itu sama dengan suku sesudah suku ke N per suku ke N. Jadi perbandingan ini dinamakan rasio ataupun R. Sehingga AN ditambah 1 itu sama dengan AN dikali R.
Ketika N sama dengan 0, maka kita substitusi A0 tambah 1 sama dengan 1, A1 sama dengan A0 dikali R. Ini dia. Kemudian ketika N-nya sama dengan 1, maka A2 sama dengan A1 kali R pangkat 2. Begitu seterusnya sampai AN sama dengan A0 dikali R pangkat N. Materi yang berikutnya masih di deret geometri. Jadi deret ini kita kenal dengan deret geometri, yaitu Sn sama dengan A0 ditambah A0 kali R ditambah A0 dikali R pangkat 2 ditambah A0 kali R pangkat 3 sampai seterusnya hingga A0 dikali R pangkat N. Deret geometri ini dinotasikan seperti ini. Sn sama dengan sigma A0 dikali R pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Sn tadi kan sama dengan A0 dikali Sn tadi kan sama dengan A0 ditambah A0 dikali R sampai dengan A0 dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, ketika Sn ini kita kalikan dengan R, maka hasilnya yaitu A0 dikali R ditambah A0 dikali R pangkat 2 ditambah A0 kali R pangkat 3 sampai seterusnya ditambah A0 kali R pangkat N dikurang 1 ditambah A0 dikali R pangkat N. Jadi Sn dan R dikali Sn ini kita kurangkan, sehingga Sn dikurang R kali Sn itu sama dengan, ini kan habis, ini habis, mati, maksudnya habis, maka sisanya yaitu A0 dikurang A0 kali R pangkat N, sehingga kita keluarkan Sn-nya menjadi Sn sama dengan 1 dikurang R sama dengan ralat Sn dikali 1 dikurang R sama dengan A0 dikali 1 dikurang R pangkat N. Maka kita dapatkanlah hasilnya Sn sama dengan A0 dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Ini merupakan salah satu contoh dari deret geometri. Deretnya yaitu 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 sampai seterusnya. Kemudian yang ditanya adalah jumlah suku ke-6. Jumlah 6 suku pertama. Sehingga penyelesaiannya, yang pertama kita harus ketahui dulu berapa nilai rasionya ataupun R-nya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, cara mencari rasio yaitu dengan membandingkan suku N ditambah 1 per suku ke N. Kita ambil setengah dibagi 1, sehingga hasilnya sama dengan setengah. Kemudian A0 ini adalah suku pertama maksudnya, di mana suku pertama dari deret tersebut adalah sama dengan 1. N sebanyak 6. Sehingga S6 sama dengan 1 dikali 1 dikurang setengah per 1 dikurang setengah. Sehingga S6 sama dengan 1 dikurang 1/64 per setengah. S6 sama dengan 2 dikali 63/64. S6 sama dengan 63/32. Lalu bagaimana dengan N sama dengan tak hingga? Berapa nilai Sn-nya? Jadi ketika nilai N-nya sama dengan tak hingga, cara mencari nilai Sn-nya yaitu S sama dengan limit N menuju tak hingga dari Sn, sama dengan limit N menuju tak hingga dari A0 dikali 1 kurang R pangkat N per 1 dikurang R. Catatan untuk kita semua, untuk R pangkat N sama dengan 0 itu ketika R nilai mutlak dari R kurang dari 1 untuk N tak hingga. Misalnya R pangkat N sama dengan
setengah pangkat n, sehingga n sama dengan tak hingga. Maka setengah pangkat tak hingga. Setengah pangkat tak hingga ini sama dengan 1 pangkat tak hingga per 2 pangkat tak hingga. Semakin besar penyebutnya jika dibandingkan dengan pembilangnya, maka hasil dari perbandingan itu akan semakin kecil, maka akan menuju 0 gitu. Sehingga hasilnya adalah 0. Materi yang berikutnya, untuk R kurang dari 1 dan N-nya sama dengan tak hingga, S tak hingga sama dengan limit A0 dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R, di mana N menuju tak hingga. Sehingga S tak hingga sama dengan A0 per 1 dikurang R. Supaya lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu nyatakan 0,3333 sampai seterusnya dalam bentuk pecahan. Penyelesaiannya, Sn sama dengan 0,33333 itu sama dengan 3/10 ditambah 3/100 ditambah 3/1000 sampai seterusnya. Dimana kita ketahui ini adalah bentuk deret dari deret geometri. Dari deret tersebut kita ketahui bahwa A0 sama dengan 3/10, R sama dengan 1/10. Sehingga S tak hingga sama dengan A0 per 1 dikurang R. S tak hingga sama dengan 3/10 per 1 dikurang 1/10. S tak hingga sama dengan 3/10 per 9/10. Maka hasil dari S tak hingga sama dengan 1/3. Catatan untuk kita semua, ketika nilai mutlak R itu kurang dari 1, maka deret tersebut adalah konvergen. Tetapi jika rasio nilai mutlak R dari suatu deret itu lebih atau sama dengan 1, maka deret tersebut divergen. Nah, dari contoh deret ini kita ketahui bahwa R-nya itu sama dengan 1/10. 1/10 itu kurang dari 1, bukan? Iya, benar. Maka deret ini adalah deret konvergen. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Uji kekonvergenan deret. Nah, uji yang pertama yaitu uji awal atau preliminary test. Yang pertama ini adalah contoh deret divergen. Yang kedua ini contoh deret konvergen. Yang ketiga ini contoh deret divergen. Yang keempat ini contoh deret konvergen. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa keempat deret tersebut divergen ataupun konvergen? Bisa kita lihat dari sini. Semakin lama, semakin ke kanan, semakin lama nilainya itu semakin besar. Kalau dia semakin lama semakin besar, maka deret tersebut adalah deret divergen. Tetapi ketika deret tersebut semakin lama nilainya semakin kecil, maka deret tersebut dinamakan deret yang konvergen. Yang kemudian yaitu AN adalah suku-suku ke N dari deret. Maka jika limit AN di mana N menuju tak hingga itu tidak sama dengan 0, maka deretnya adalah divergen. Kemudian jika limit AN N menuju tak hingga itu nilainya sama dengan 0, maka akan kita lakukan uji lanjut. Contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sigma 3 pangkat N per 2 pangkat N ditambah 3 pangkat N sama dengan 1 sampai tak hingga. Itu sama dengan nilai limit dari 3 pangkat N per 2 pangkat N tambah 3 pangkat N menuju tak hingga. Kedua penyebut dan pembilang kita bagi dengan 3 pangkat N, sehingga hasilnya adalah limit 1 per 2 pangkat N
per 3 pangkat N ditambah 1 N menuju tak hingga. Dan hasil dari limit ini adalah 1. Sehingga deret tersebut adalah deret divergen. Karena sesuai dengan syarat sebelumnya, yaitu ketika hasil dari limit itu tidak sama dengan 0, maka deret tersebut adalah deret divergen. Kemudian contoh soal yang kedua. Diberikan deret akar 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 4 per 3 ditambah sampai seterusnya, yang dinotasikan dengan sigma akar N tambah 1 per N, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Penyelesaian limit N menuju tak hingga dari akar N tambah 1 per N. Limit akar N per N kuadrat ditambah 1 per N kuadrat N menuju tak hingga. Hasil dari limit ini adalah 0. Sesuai dengan syarat sebelumnya, jika nilai limitnya sama dengan 0, maka akan dilakukan uji lanjut. Materi yang berikutnya yaitu uji integral. Misalkan sigma AN N sama dengan 1 sampai tak hingga, ingin kita uji kekonvergenannya. Yang pertama, jika nilai dari integral AN dengan batas atas tak hingga itu hasilnya finite ataupun berhingga, maka deret tersebut adalah deret konvergen. Tetapi jika nilai dari integral AN dN dengan batas atas tak hingga hasilnya itu infinite ataupun tak hingga, maka deret tersebut adalah deret yang divergen. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Ujilah apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Oke, deret yang pertama yaitu sigma 1 per N, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Dari deret berikut ini bisa kita ketahui bahwa AN itu sama dengan 1 per N. 1 per N itu adalah AN gitu. Penyelesaiannya, nilai integral dari AN dN sama dengan integral dengan batas atas 1 per N dN. Hasilnya itu sama dengan ln N dengan batas atas tak hingga, sama dengan ln tak hingga. Ln tak hingga itu hasilnya adalah tak hingga. Maka sesuai dengan syarat yang sudah kita sepakati tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, ketika nilai hasil dari pengintegralan itu infinite atau tak hingga, maka deretnya adalah deret yang divergen. Oke, deret yang kedua yaitu sigma 1 per N kuadrat dikurang 4, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Dari deret tersebut kita ketahui bahwa nilai AN itu sama dengan 1 per N kuadrat dikurang 4. Penyelesaian yang kita peroleh yaitu integral AN dN dengan batas atas tak hingga itu sama dengan integral dN per N kuadrat dikurang 4 dengan batas atas tak hingga. Nah, integral ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi integral tak tentu, di mana ini sudah kita pelajari di semester 2, yaitu mata kuliah kalkulus integral. Sehingga kita peroleh 1 per N kuadrat dikurang 4 sama dengan A per N ditambah 2 ditambah B per N dikurang 2. 1 per N kuadrat dikurang 4 sama dengan AN, ini kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh AN dikurang 2A ditambah BN ditambah 2B per N kuadrat dikurang 4. 1 per N kuadrat dikurang 4 sama dengan A ditambah B dikali N ditambah 2B dikurang 2A per N kuadrat dikurang 4. Nah, dari bentuk ini kita peroleh bahwa nilai A ditambah B itu sama dengan 0. Yang mana itu sama juga artinya dengan A sama dengan minus B. Kemudian kita peroleh juga 2B dikurang 2A sama dengan 1. Sehingga kita masukkan nilai A sama dengan minus B nya,
kita peroleh 2B dikurang 2 kali minus B sama dengan 1. 4B sama dengan 1. Sehingga B sama dengan 1/4 dan A kita dapat minus 1/4. Sehingga nilai hasil dari integral dn per n kuadrat dikurang 4 dengan batas atas tak hingga ini kita peroleh integral minus 1/4 per n ditambah 2 dengan batas atas tak hingga ditambah integral 1/4 per n dikurang 2 dengan batas atas tak hingga dn sama dengan minus 1/4 ln n ditambah 2 ditambah 1/4 ln n dikurang 2 sama dengan 1/4 ln n dikurang 2 per n ditambah 2 sama dengan 1/4 ln 1. Bisa kita lihat bahwa hasil dari pengintegralan tadi nilainya itu finite ataupun berhingga. Ada nilainya gitu. Jadi deret ini adalah deret yang konvergen. Oke, materi yang berikutnya adalah remainder estimate for the integral test. Nah, deret ini adalah bentuk dari deret di mana A1 sampai AN ini adalah nilai Sn. Kemudian ada yang berikutnya yaitu AN ditambah 1 sampai seterusnya. Nah, itu dinamakan dengan Rn. Sehingga sigma AI di mana I sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan sigma AI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah sigma AI di mana I sama dengan N ditambah 1 sampai tak hingga. Atau bisa juga kita sebut dengan sigma AI I sama dengan 1 sampai tak hingga hasilnya sama dengan nilai Sn ditambah Rn. Nah, Rn ini apa gitu? Cara nyarinya gimana? Jadi Rn ini adalah nilai error ataupun nilai galat. Dan cara mencarinya yaitu dengan mengurangkan nilai sigma AI di mana I sama dengan 1 sampai tak hingga dikurang Sn. Perlu kita ketahui bahwa rentang dari nilai Rn ini adalah kurang atau sama dengan integral fx dx dengan batas bawah n dan batas atas tak hingga, dan lebih atau sama dengan integral fx dx dengan batas atas tak hingga dan batas bawah n ditambah 1. Oke, untuk contoh soalnya kita disuruh mencari jumlah dari 10 suku pertama dari deret 1 per n pangkat 3. Kemudian kita disuruh mencari nilai galatnya. Setelah itu kita mencari jumlah dari deret tersebut dengan menggunakan galat. Oke, ini dia deretnya. Sigma 1 per n pangkat 3 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga. Yang pertama kita cari adalah jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama ini akan setara hasilnya dengan 1,1975. Kemudian yang kedua kita disuruh mencari nilai galatnya. Galat dari 10 suku pertama. R10 kurang atau sama dengan integral 1 per x pangkat 3 dx dengan batas bawah 10 dan batas atas tak hingga. R10 kurang atau sama dengan limit dari integral 1 per x pangkat 3 dx dengan batas bawah 10 dan batas atas t menuju tak hingga. R10
kurang atau sama dengan limit dari 1/2x kuadrat dengan batas bawah 10 dan batas atas T, di mana T menuju tak hingga. Sehingga R10 kurang atau sama dengan 1/200. 1/200 itu sama dengan 0,005. Maka besar galat dari 10 suku pertama yaitu kurang dari 0,005. Sehingga sigma 1/n pangkat 3, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga, itu mendekati 1,1975 ditambah 0,005 setara dengan 1,2025. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.